Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamati wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya Abu Hazim Muhammad Teguh Azhar. Apa kabar rekan-rekan semua, sahabat-sahabat sekalian? Semoga tetap sehat selalu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkah dimanapun Anda berada. Kali ini Abu Hazim Muhammad Teguh Azhar bagian Q&A lagi nih, question and answer ya, yaitu ada yang bertanya, ada yang menjawab, kan begitu ya. Ada pertanyaan yang masuk kepada Abu Hazim terkait dengan Ustadz, katanya bagaimana atau buku-buku apa saja yang perlu dibaca di awal-awal masa hijrah, terutama dalam masalah akidah dan tauhid, Ustadz. Ini pertanyaan bagus ya, menunjukkan bahwasanya keseriusan seseorang dalam berhijrah. Kenapa? Karena tidak jarang ikhwah fillah sekalian ada yang hijrah tapi kemudian hijrahnya sekedar istilah saja, tapi kemudian tidak belajar ya, justru malah terbawa euforia bikin komunitas dengan teman-teman yang baru seperti itu tanpa ada ruh di dalamnya, ruh ilmu di dalamnya, seperti itu. Ini tentunya perlu kita kaji ulang ya terkait dengan hijrahnya seperti apa. Nah, dengan adanya pertanyaan ini menunjukkan si penanya serius dalam belajar, serius dalam hijrahnya, dalam artian dia memiliki kesungguhan untuk senantiasa mempelajari agama supaya keimanannya terus bertambah dan dia berada di jalan hidayah tersebut. Keinginannya adalah hingga hari terakhir, dalam artian sampai wafat, kan begitu. Ini bagus, luar biasa. Baik. Dan menunjukkan bahwasanya si penanya juga paham ya bahwasanya yang perlu dipelajari itu jangan yang kompleks-kompleks dulu, yang besar-besar dulu gitu kan. Perkara tauhid, perkara akidah adalah perkara yang paling pokok yang jadi fondasi dalam agama kita ya, tentunya harus awal-awal itu harus senantiasa digenjot dalam masalah seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang bagus gitu kan. Maka saya pun merasa terdorong untuk menjawabnya seperti itu ya. Alhamdulillah. Nah, baik, karena pertanyaannya buku apa yang perlu dibaca, berarti ini keluar dari pertanyaan bagaimana caranya belajar di awal-awal terkait akidah. Kalau pertanyaannya bagaimana belajar akidah di awal, maka saya akan katakan wajib untuk berguru pada para ustadz yang memiliki akidah yang lurus dan manhaj yang lurus, kan begitu. Itu yang perlu saya katakan kalau bagaimana caranya belajar. Tapi kalau bagaimana atau apa buku yang harus dibaca, perlu dibaca di awal-awal masa hijrah, terutama dalam masalah akidah, baru saya menjawabnya hanya terkait dengan buku-bukunya saja, kan begitu. Nah, tentunya yang pertama adalah buku-buku tentang tauhid. Karena asas pokok akidah seseorang itu kelurusannya dilihat pertama kali dari masalah tauhid. Memang kalau dulu di zaman para salaf terkadang tauhid itu akidah, akidah itu tauhid. Kadang-kadang di zaman dulu ya, tentang masalah akidah pun dimasukkan dalam kitabnya itu kitab tauhid gitu. Artinya pembahasan akidah yang lurus tuh semuanya dalam kitab tersebut. Atau kadang-kadang juga urusan tauhid dimasukkan dalam urusan akidah. Misalkan dituliskan tentang akidah as-sahihah, akidah yang sahih, tapi memuat di dalamnya perkara-perkara tauhid yang benar seperti itu. Nah, maka ala kulli hal, maka supaya kita tidak bingung ya sudah, kita masukkan saja perkara-perkara tauhid juga ke dalam buku-buku akidah. Ya, nah. Tentunya ini akidah yang sahih ya. Akidah yang sahih berarti diambil dari 3 generasi awal, yaitu dari Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in. Kan begitu? 3 generasi awal. Ini yang disebut dengan para salaf. Ya. Kenapa demikian? Karena 3 generasi ini sudah direkomendasi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka paling bersih, paling berilmu, sebaik-baik manusia dan sebaik-baik kurun. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kurun adalah pada kurunku. Ya, atau dalam riwayat yang lain khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada kurunku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Dalam artian 3 generasi awal, generasi Rasulullah dan para sahabat, generasi para tabi'in, generasi atba' tabi'in. Yang akidahnya masih bersih-bersih, ahlu sunnahnya masih banyak, ahlul bid'ahnya baru sedikit. Kelompok-kelompok sempalan juga baru sedikit. Sementara kalau di zaman sekarang, ya kelompok sempalan lebih banyak ketimbang ahlu sunnah, kan begitu. Nah, maka seorang ahlu sunnah harus hati-hati ya, mencari guru yang sesuai dengan sunnah, dalam artian guru yang berdasarkan apa?
Ya, memiliki akidah yang lurus dan manhaj yang lurus, cara beragama yang lurus sesuai dengan 3 generasi awal tadi. Baik, kembali ke buku ini ya, supaya tidak kemana-mana. Buku yang perlu dipelajari di awal-awal dalam masalah akidah ya, pertama masalah tauhid kan tadi. Apa saja dalam masalah tauhid? Bukunya pertama Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Kalau Anda belum bisa bahasa Arab, Anda bisa beli terjemahannya. Alhamdulillah sudah tersebar di mana-mana ya. Terjemahannya bisa dibeli di mana seperti itu. Kalau ada perkara-perkara yang tidak paham, Anda harus bertanya kepada para ustadz yang paham. Ya. Ingat, ustadz yang akidah dan manhajnya lurus dan dia paham, gitu kan? Kokoh keilmuannya, kuat keilmuannya seperti itu. Anda bertanya kepada mereka seperti itu. Jika menemukan perkara-perkara yang tidak difahami, yang muskil dan sebagainya seperti itu ya. Nah, jadi kitab tauhid. Kemudian yang kedua adalah tentang apa? Tentang usulul tsalatsah, 3 landasan utama. Ya, usulul tsalatsah, 3 landasan pokok, 3 landasan utama atau jadi fondasi seseorang itu dalam hidup, ikhwah. Ya, bagaimana dia mengenal tentang Allah, bagaimana dia mengenal tentang nabinya, bagaimana dia mengenal tentang agamanya. Itu ada bukunya yang ditulis juga sama oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Ini buku bagus ya. Terjemahannya sudah ada, jika Anda belum bisa bahasa Arab, terjemahan bisa. Banyak insya Allah Anda dapatkan dimanapun. Ya, tinggal Anda mencari, insya Allah taala Anda akan dapatkan. Sekali lagi, kalau Anda menemukan sesuatu yang belum Anda pahami, jangan difahami sendiri ya. Atau jangan diambil kesimpulan sendiri, tapi tanyakan kepada para guru, kepada para ustadz yang mumpuni. Nah, kemudian selanjutnya adalah kitab Qawaidul Arba' tentang 4 kaidah mengenal kesyirikan, konsep kesyirikan. Supaya Anda bisa paham terkait dengan kesyirikan dan Anda tidak terjebak pada kesyirikan tersebut. Ya, nah, ini penting difahami terkait dengan hal tersebut. Maka Anda mengenal tentang kesyirikan supaya menjauhi kesyirikan. Bagaimana sih konsep kesyirikan itu? Supaya Anda terjauh dari kesyirikan. Jadi 4 kaidah ini harus Anda pahami. Maka belilah buku tentang Qawaidul Arba' atau 4 kaidah dasar mengenal tentang kesyirikan. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan kitab ya masih terkait dengan masalah tauhid, Sittatu Mawadi' Minas Sirah. Jadi 6 tempat pembahasan tauhid di dalam sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jarang sekali diungkap oleh para ulama dan jarang sekali diungkap, dikaji oleh banyak orang. Ini perlu dipelajari, difahami supaya Anda tahu alur dan kronologis bagaimana sih sifat dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah dakwah ini terhadap tauhid ini seperti apa, di mana bukti-buktinya seperti itu, dan bagaimana memahami tentang konsep tauhid dan syirik seperti apa. Itu dari Sittatu Mawadi' Minas Sirah. Ya. Terjemahannya sudah ada sepertinya, insya Allah tinggal dicari saja. Ya, tinggal cari saja terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah kitab atau buku Nawaqidul Islam atau pembatal-pembatal keislaman. Apa tujuannya membeli buku ini, mempelajari atau membaca buku ini supaya Anda tahu apa saja yang menyebabkan seseorang itu batal keislamannya. Loh, kenapa demikian, Ustaz? Supaya Anda itu tidak melakukan hal tersebut. Jangan-jangan alih-alih kita ini ingin menjadi seorang muslim sejati sampai meninggal, tiba-tiba malah kita melakukan salah satu pembatal daripada pembatal-pembatal keislaman tanpa sadar. Kan bahaya. Maka Anda harus mempelajari tentang Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Maka berusahalah untuk membeli bukunya. Apakah sudah ada terjemahannya? Setahu saya sudah ada, setahu saya. Tapi saya nggak punya ini bukunya ya, tapi setahu saya sudah ada. Ya, tinggal dicari saja terjemahannya. Sekali lagi, kalau Anda mendapatkan sesuatu yang tidak Anda pahami, Anda harus bertanya pada para ustadz yang paham. Ya, seperti itu. Anda belum memiliki alat seperti bahasa Arab untuk memahami kitab-kitab Arab seperti ini, belum punya misalkan kemampuan seperti itu, maka sambil Anda belajar, sambil juga Anda bisa baca buku-buku terjemahan. Ya, sambil Anda bertanya kepada para ustadz apa maksud daripada hal-hal yang muskil tersebut yang tidak bisa Anda pahami gitu loh. Ya. Baik, karena ini perkara darurat, perkara akidah, perkara darurat yang harus Anda pelajari gitu loh. Ya kan? Maka harus segera, nggak bisa nunggu lama-lama kan gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kitab terkait dengan akidah ya, keyakinan-keyakinan i'tiqad. Ada ya yang paling ringan dulu misalkan terkait dengan akidah. Misal Syarhus Sunnah Al-Muzani, yaitu Syarah Sunnah Al-Muzani, yaitu terkait dengan akidahnya Imam Syafi'i yang ditulis oleh
Imam Al-Muzani, muridnya gitu ya. Kemudian ada Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau tidak salah saya punya kitabnya ya. Nah, ini kitabnya nih, tipis ini insyaallah ada kitab Syarah Ushulus Sunnah Ahlussunnah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, kitabnya tidak terlalu tebal ya, tipis-tipis saja. Tapi itu penting untuk Anda pelajari karena ini adalah pokok-pokok Ahlus Sunnah itu seperti apa. Artinya mereka yang akidahnya lurus itu seperti apa. Keimanan mereka terhadap Allah, keimanan mereka terhadap malaikat, keimanan terhadap hari akhirat seperti apa, tentang pemerintah sikapnya kayak gimana dan sebagainya dibahas dalam masalah Syarah Ushulus Sunnah atau Ushulus Sunnahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kemudian adalah Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari ya. Kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari. Tapi ingat ya, harus mempelajarinya dengan apa? Dengan guru ya. Jangan hanya sekedar baca saja, tapi tanyakan kepada guru di perkara-perkara muskil yang tidak Anda fahami seperti itu. Itu terkait dengan Syarhus Sunnah Al-Barbahari dan sebagainya. Terus ada juga yang lebih tinggi lagi, Syarah I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Imam Al-Lalakai atau Imam Al-Lalikai. Ini lebih kompleks lagi karena hampir semua imam ditulis di sana ya. Imam Abu Hatim Ar-Razi, Imam Al-Humaidi dan sebagainya, Ushulus Sunnah Imam Al-Humaidi, tentang masalah kitab As-Sunnahnya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dan seterusnya, itu ada dibahas di Syarah I'tiqad Ahlus Sunnah Imam Al-Lalakai atau Al-Lalikai. Itu lebih kompleks lagi dan lebih sempurna lagi. Kalau yang terjemahannya lebih mudah difahami, ada nggak Anda kalau tidak salah? Ada dua syekh kita dari Indonesia ya, ada Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas menulis Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah kalau tidak salah. Ya, ada terjemahannya dan memang ditulis sengaja dalam bahasa Indonesia kalau tidak salah oleh beliau. Anda bisa mencarinya. Kemudian ada juga yang lain Ustaz, ada kalau tidak salah Syarah Aqidah Salaf yang ditulis oleh Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Antum bisa mencarinya ya, Anda bisa mencarinya. Itu bagus untuk mengenal tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan terjemahan yang lain juga banyak ya, seperti yang ditulis oleh Syekh Jamil Zainu, tapi saya cuma punya tulisan Arabnya ya. Sementara kalau yaitu Al-Firqah An-Najiyah ya. Al-Firqah An-Najiyah, Manhaj Al-Firqatun Najiyah. Jadi wa Taifah Al-Mansurah. Jadi tentang manhajnya Al-Firqah An-Najiyah, yaitu kelompok yang selamat dan kelompok yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah atau akidah yang sahih. Itu ditulis oleh Syekh Jamil Zainu dari Makkah Al-Mukarramah ya, seperti itu. Syekh Jamil Zainu. Ini bagus ya, kitabnya yang bagus seperti itu. Anda bisa mencarinya dimanapun Anda berada. Insyaallah taala terjemahnya sudah ada. Kalau yang Al-Firqah An-Najiyah atau kelompok yang selamat itu Anda bisa mencarinya insyaallah. Nah, itu yang perlu Anda baca di awal-awal ya. Nanti kesininya yang lebih tinggi lagi ada Aqidah Wasithiyah namanya ya, ada syarahnya, Syarah Aqidah Al-Wasithiyah namanya, seperti itu. Anda bisa kaji nanti ya, Anda bisa kaji nanti lebih tinggi lagi terkait dengan masalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kemudian ada Risalah Tadmuriyah gitu kan. Dan kemudian ada buku-buku yang lainnya lebih tinggi lagi dalam masalah akidah seperti itu. Ya, ada Aqidah Tahawiyah dan sebagainya, dan syarahnya juga. Itu Anda baca nanti setelah Anda paham betul yang paling fondasi dari itu semua. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan ya. Semoga ada manfaatnya. Mungkin banyak sekali buku-buku akidah, buku-buku tauhid, tapi saya kira tidak cukup untuk dijelaskan semua dalam video ini gitu ya. Maka cukup bagi Anda untuk mempelajari dan kemudian dibimbing oleh seorang guru supaya tidak keliru dalam memahaminya ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Abu Hazim undur diri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.